Hei teman-teman, pernah nggak lo ngerasa debat malah jadi ribut? Padahal, debat itu seni tempat logika dan emosi saling bertemu. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas gimana caranya berdebat dengan cerdas, terarah, dan tetap beretika. Karena debat bukan ajang emosi, tapi ajang berpikir. Dan debat yang baik bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bijak. Nah, ini dia bro, struktur atau alur dalam debat yang bisa bikin lo nggak gampang kejebak dalam situasi mendesak saat berhadapan dengan lawan bicara. Oke bro, biar lo nggak kalah langkah, pahamin dulu 5 tahap penting dalam sebuah debat. Mulai dari pembukaan, penyampaian argumen momen rebutan, klarifikasi, sampai penutup. Kalau lo ngerti alurnya, lo bisa ngatur ritme dan arah debat kayak pemain catur yang tahu kapan harus nyerang, kapan harus diam. Jadi, siap-siap, karena setelah ini, gue bakal jelasin satu persatu gimana cara lo nguasain setiap tahapnya biar lo bisa berdebat dengan elegan, cerdas, dan tetap berwibawa. 1. Tujuan dalam seni berdebat. Debat itu bukan ajang untuk menang-menangan, tapi untuk menguji kebenaran gagasan. Tujuan utama debat yang sejati adalah mencari kebenaran melalui pertukaran logika dan bukti, bukan mencari kemenangan dengan emosi. Jadi, yang harus diingat, bukan siapa yang lebih keras, tapi siapa yang lebih jelas. Dan bukan siapa yang lebih banyak bicara, tapi siapa yang lebih tepat bicara. B. Tujuan utama dalam debat. Debat itu seperti laboratorium ide. Di sana, argumen diuji. Apakah kuat, valid, atau cuma asumsi kosong? 2. Meningkatkan pemahaman. Dan saat berdebat, kita dipaksa berpikir lebih dalam, melihat sudut pandang lain. Tujuan ini melatih otak untuk tidak cepat menolak, tapi juga tidak mudah percaya. 3. Meyakinkan lawan atau audiens. Dalam debat publik, tujuan akhirnya sering untuk mempengaruhi pendengar, agar setuju dengan logika kita. Tapi bukan dengan manipulasi, melainkan dengan alur berpikir yang jernih dan bukti yang kuat. 4. Melatih berpikir kritis. Debat memaksa kita menyusun alasan dengan struktur logis, bukan sekadar reaksi spontan. Disinilah karakter pemikir sejati ditempa. Dan bukan hanya bisa bicara, tapi bisa menjelaskan kenapa ia bicara begitu. C. Tujuan tersembunyi psikolog dan sosial. Kadang, tanpa sadar, debat juga punya fungsi lain. 1. Menguji ego dan kedewasaan. Sejauh mana kita bisa menahan diri saat diserang. Kedua, membangun kepercayaan diri, karena setiap argumen yang terlatih bikin mental makin tajam. Ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dari intonasi, diksi, hingga bahasa tubuh. D. Kesimpulan, naratif. Dalam seni berdebat, tujuan sejati bukanlah menaklukkan lawan, tapi menaklukkan diri sendiri, menaklukkan emosi, ego, dan keinginan untuk selalu benar. Karena debat yang bijak bukan tentang membungkam, tapi tentang mencerahkan. Nomor 2, argumen. Nah, ini yang paling penting. Argumen itu inti dari debat, bro. Disinilah kekuatan logika, data, dan cara berpikir diuji. Tanpa argumen, debat cuma jadi adu kata. Argumen yang bagus lahir dari klaim, alasan, dan bukti, bukan dari emosi, tapi dari logika yang bisa diuji. Semakin jernih alasan kita, semakin kuat posisi kita. Debat bukan soal siapa paling banyak bicara, tapi siapa paling masuk akal. Jadi kawan-kawan harus bisa memahami betul situasi dan kondisi bila mana terjadi perdebatan secara mendadak. Tetap mengontrol emosi dan situasi, jangan kepancing dan menyerang pribadi lawan ya, entah itu di kampus, di kelas, bahkan di tempat kerja sekalipun. Argumen juga butuh empati intelektual. Nah, ini yang kita jaga. Kita harus ngerti dulu cara pikir lawan sebelum menanggapi. Karena debat yang bijak bukan soal menjatuhkan, tapi mencari titik kebenaran bareng-bareng. Intinya, argumen yang baik bukan cuma menang di forum, tapi bisa bikin orang mikir setelah debat selesai. Nah, gimana kawan-kawan debat itu siap baper? Siap juga argumen lo dipatahkan. Nih yang bikin lo adrenalin untuk melatih pertahanan pada setiap artikulasi kata? Nggak apa-apa hari ini lo kalah. Yang penting, setiap perdebatan itu sama-sama memberi kalim, alasan, dan bukti. Karena entah siapapun yang menang atau kalah, mereka pasti bakal berpikir tentang perdebatan yang berlangsung dan menerima setiap argumen yang ucapkan. Rebutan, counter-argument. Rebutan itu seni membaca dan membalik logika lawan dengan tenang. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji apakah argumen mereka konsisten dan masuk akal. Orang yang pandai rebutan, nggak perlu meri-merah. Cukup satu pertanyaan tajam, kayak bisa dijelaskan dasarnya, buat bikin lawan mikir keras. Gue ingetin sekali lagi ya, debat itu butuh rileks
dan atur nafas. Supaya lo nggak kesulut emosi, santai lo harus santai. Kuncinya ada di ketenangan dan ketepatan berpikir. Karena yang kalah di debat bukan yang salah ngomong, tapi yang keburu emosi. Rebutan yang elegan itu bukan tentang mempermalukan lawan, tapi menjaga martabat sambil melatih logika. Jadi ingat, debat sejati itu bukan perang mulut, tapi latihan berpikir tingkat tinggi. Nah, mulai dari sini, perbanyak baca dan perbanyak memahami. Dari setiap perdebatan yang akan diutarakan, boleh rebutan counter argumen, tapi lo harus tunjukin kalau setiap kata per kata lo elegan dan tajam. Di situ lo akan kelihatan berbeda dan berwibawa. Pendengar atau audiens akan menilai nantinya. Kuncinya adalah lo harus tenang dan rileks. Ibarat mancing, kalau ombaknya besar, gak akan bisa bro. Dalam debat, logika memang penting, tapi tanpa sikap dan etika, semua itu kehilangan nilai. Orang yang pintar bicara, belum tentu bijak berdebat. Karena inti debat sejati bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi siapa yang paling berkelas dalam menyampaikan kebenaran. Pertama, tetap tenang dalam tekanan. Suara boleh kalah keras, tapi logika yang tenang justru lebih didengar. Kedua, hargai lawan bicara, karena perbedaan pandangan bukan alasan untuk merendahkan. Ketiga, gunakan bahasa yang santun, kalimat tajam tapi sopan, jauh lebih berpengaruh daripada teriakan penuh emosi. Selain itu, fokuslah pada ide, bukan pribadi, serang argumennya, bukan orangnya. Dan terakhir, tahu kapan harus berhenti. Kadang, debat nggak perlu dimenangkan, cukup disudahi dengan elegan. Karena yang sejati menang bukan yang membungkam lawan, tapi yang bisa menjaga martabat dalam perbedaan. 6. Penguasaan materi dalam debat. Dalam debat, pengetahuan adalah amunisi utama. Semakin luas wawasan kita, semakin tajam argumen yang bisa disampaikan. Orang yang menguasai materi tidak mudah terbawa emosi, karena setiap kata punya dasar logis dan data yang kuat. Penguasaan materi bukan cuma hafal fakta, tapi juga paham konteks, tahu kenapa sesuatu terjadi, dan bagaimana kaitannya dengan topik lain. Ini yang bikin argumen terasa hidup dan meyakinkan. Pendebat sejati selalu siap dengan referensi, contoh nyata, dan penjelasan sederhana yang bisa dimengerti semua orang. Intinya, debat tanpa penguasaan materi itu seperti berperang tanpa senjata. Kata-kata boleh mengalir, tapi tanpa isi, semua cepat runtuh. Pengetahuan yang dalam dan cara menyampaikannya dengan tenang adalah kombinasi yang bikin seseorang benar-benar terlihat berwibawa di arena debat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.